Saya akan gunakan kesempatan ini untuk mengulas bermasalah namun tetap bahagia dari segi yang berbeda. Saya mau membuka dengan pertanyaan. Siapakah orang yang paling kita cintai dalam kehidupan ini? Ayo, siapa? Pikir tenanan loh, ini pikir tenanan. Nanti kalau enggak nanti celaka kita karena kejeblos ya. Siapa orang yang paling kita cintai dalam kehidupan ini? Diri sendiri. Setuju? Ya. Pertanyaan yang kedua. Di dalam kehidupan ini kan kita selalu punya masalah kan gitu ya. Jadi saya mau tanyanya sekarang, kalau seandainya kita ini punya masalah, itu apa yang harus kita lakukan? Kalau kita punya masalah, apa yang harus kita lakukan? Nah itu yang polisi langsung diselesaikan gitu ya. Setuju enggak yang lain? Setuju ya? Diselesaikan ya. Ini kan jawabannya seorang aparat negara. Kalau saya tanya, jawabannya Pak Putu itu cocok enggak sama Dhamma? Cocok? Buktinya? Ya. Ada 4 kebenaran mulia. Setuju ya? Kenal ya? Yang pertama apa? Nah, ada loh duka ini. Gitu ya. Sangat jelas hidup ini memang masalah. Kan gitu ya. Cocok dengan ajarannya Sang Buddha bahwa memang ada duka. Kehidupan ini sebenarnya isinya duka. Yang nomor 2. Kalau ada duka muncul twing. Sang Buddha tuh jelas sekali. Kuwi mesti eneng sebabe. Jadi kalau kita ngomong ujuk-ujuk duka, ora mungkin. Kuwi mesti eneng sebabe. Gitu ya. Yang nomor 3. Kalau ada sesuatu yang muncul dan itu ada sebabnya, maka Sang Buddha itu ngomongnya jelas. Kalau sebabnya dihilangkan, maka dukanya mesti hancur, ambruk, hilang. Bener gak? Adanya sesuatu itu karena sesuatu yang lain. Kalau sesuatu yang lain ini dihilangkan, maka sesuatu itu berhenti ada. Bener ya? Yang nomor 4. Yang keempat adalah jalan keluarnya. Nah, biarin aja, enggak apa-apa, dia seneng kok. Ini kita lihat Vero jalan-jalan, ini menimbulkan duka apa enggak? Enggak, kecuali kita menabrakkan diri di dalam mlaku meneh, dolanan meneh. Ini yang sebenarnya yang membuat duka siapa toh? Diri sendiri, jangan nyalahkan Vero gitu ya. Maka begitu, Vera sorry, begitu sebabnya kenapa toh? Lah sebabnya kowe nonton aja, coba kowe ora nonton kan wis rampung. Oh iya keluar jalannya solusi. Maka kalau tadi Pak Putu ngomong kalau ada masalah diselesaikan, cocok enggak dengan ajaran Sang Buddha? Cocok. Jadi terbukti Pak Putu tidak salah disebut umat Buddha. Boleh tepuk tangan untuk Pak Putu ya. Nah pertanyaannya sekarang, lah kalau kita enggak bisa seperti ini, berarti ya kita bukan umat Buddha. Bisa kita katakan kita rugi yang kenal teori 4 kesunyatan mulia. Nah, kalau saya kaitkan, makanya tadi saya rada ngeyel sama Pak Eko karena sebenarnya hari ini Pak Eko yang khotbah, saya akhirnya ngomong, wes aku wae rapopo, soalnya saya punya bahan yang ngelanjutin Cik Endang kemarin, meskipun tadinya saya ngomong sesok kowe wae mungkin wong siji wae gitu ya. Nah, kalau kita angkat yang kemarin ada urusannya dengan masalah, bener ya? Katanya hidup itu memang isinya masalah, jadi kita ngemoi masalah yo mati wae gitu toh. Mati wae tetep eneng masalah kan gitu ya. Pindah alamnya piye iki? Belum yang ditinggali mati ini kudu ngubur atau kudu ngobong karena mambu. Nah, setuju nggak kalau kita katakan bahwa
masalah ini sebenarnya ada dua macam, yaitu masalah yang memang tenan masalah. Artinya apa? Masalah ini datang. Masalah ini datang. Itu real loh. Bener ya? Ini setuju enggak dulu bahwa masalah itu ada yang real. Memang tenan masalah. Aku digubet masalah. Tapi kalau saya bilang, neng masalah ki neng siji meneh lho. Masalah yang sak janjane ra real. Ada ndak? Ada ndak? Contohnya Vera ini aja saya pakai guru saya hari ini. Vera ini bermasalah loh nih. Melaku-melaku. Kalau saya ngomong ora, Vera ki ora bermasalah, sing bermasalah ki kowe. Kan gitu loh. Bener gak? Vera itu nggak bermasalah, dia happy banget loh. Ndelik neng kono, ndelik neng kono. Bener gak? Dia lagi bisa bicara, makanya coba dia ini bermasalah, yaitu bisu, dia nggak akan bisa Jadi dia tidak bermasalah, ya. Kalau kita tiba-tiba menderita punya masalah, ini adalah masalah yang sebenarnya tidak real, betul? Ngerti ya? Jadi kalau yang kemarin itu sudah diributi dengan masalah harus diapa-apa, harus diterimalah. Nah, toh kemarin tuh kelihatannya ngomong apa toh? Harus diterima gitu ya? Bener ya? Disyukurin. Nah, ini Pak Putu memang umat Buddha yang luar biasa. Kita punya masalah itu harus disyukuri. Kenapa? Berarti kita masih hidup gitu ya. Sudah karmanya bosokane hilang siji gitu ya. Nah, mungkin saya bisa lihat itu dari segi kebudayaan. Kebudayaan Jawa ngomong, wah isih bejo. Gitu toh? Tabrakan ceklek sikile ngomong piye? Bejo lho sing ceklek cuman tengen, ora tengen kiwa. Bener gak? Kejeblos untune copot siji, bejo lho cuman siji, ora telu gitu ya. Bener ya? Lalu kita mengaitkan itu lah wong-wong Jawa gitu ya. Tapi kalau kita lihat ternyata Sang Buddha pun punya jurus bejo ini. Dikatakan pada suatu ketika, loh itu delian, seneng banget loh deh, deloki pake korahane rupane lucu banget ya guyu-guyu. Loh, ya itu dia tidak bermasalah, yang bermasalah kita kalau kita terganggu kan gitu ya. Kalau saya ngomong enggak terganggu, biane alamnya masing-masing ya. Dia alamnya delian gitu loh. Loh, delian lagi guyu. Sang Buddha mengatakan pada seorang biku yang mohon izin untuk pergi ke satu desa, tinggal di sana untuk praktek spiritualnya. Dan kota itu atau desa itu terkenal dengan orangnya yang sangat kasar. Wataknya tidak bagus. Lalu Sang Buddha bertanya, apa beneran kamu ini mau ke sana? Apa kuat? Coba dicek dulu jalan pikiranmu bagaimana menghadapi potential danger, bahaya potensial yang menganga akan nyaplok kamu loh. Terus tanya Sang Buddha, kalau kamu ke sana terus kamu dilecehkan, dihina, dikatain ya nggak keruan, apa yang akan kamu lakukan? Biku ini mengatakan, saya akan berpikir, saya hanya dilecehkan, dihina. Untung saya tidak, nah dikasih jurus lain, untung saya tidak dipukul. Sang Buddha ngejar lagi, kalau seandainya kamu dipukul, apa yang akan kamu lakukan? Biku ini mengatakan, saya akan merasa bersyukur hanya dipukul. Untung tidak dipatai watu. Dikejar lagi oleh Sang Buddha, kalau seandainya dipatai watu, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan merasa bersyukur. Untung cuman dipatai watu, burung dilukai. Kalau kamu dilukai, saya akan berpikir untung belum dibunuh. Ngerti maksudnya? Jadi pola pikir seperti ini, itulah yang membuat si biku ini akhirnya mendapatkan
izin dari Sang Buddha, ya wis, kowe lunga kono. Jadi kalau tadi Pak Putu mengatakan bersyukur karena masalah, wah itu luar biasa. Memang Pak Putu ini umat Sang Buddha, atau penuh masalah ya, untung. Nah sampai situ, oke ya. Tadi saya katakan masalahnya ada yang memang datang, dan kalau datang sudah banyak ciri-ciri minggu lalu kita bahas. Yang kedua adalah masalah yang bukan datang, tapi kita yang mendatangi masalah. Kita yang nabrakkan diri ke dalam masalah itu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Masalah ini sebenarnya tidak real, tapi kita datangkan, kita undang, dan kita ciptakan. Mungkin enggak? Sering enggak? Sering. Tadi yang saya pakai contoh itu si Vera aja udah kelihatan tuh. Sebenarnya saya tuh nggak punya masalah. Saya itu nabrakkan ke dalam sesuatu yang kemudian saya anggap, ayo toh aku ini rasa meditasi. Awang Vera niki ngoceh-ngoceh bae. Maka kalau begitu saya ingat kata-kata dari profesor yang mengajar kami waktu Wina dan saya ke Singapura. Profesornya ngomong gini, Buddhisme itu antik beneran. Kenapa? Karena organisasi Buddhisme adalah disorganisasi. Maksudnya gimana? Jadi Buddhist organization is disorganization. Maksudnya gimana? Di situ diakomodasi segala macam aktivitas. Namanya organisasi itu kan macam-macam gini ya. Maka kalau contohnya dia bilang, kalau you pergi ke suatu wihara, itu kan akan kamu lihat pemandangan yang luar biasa bagus. Apa? Ada yang sembayang, you can sembayang. Ada yang meditasi, you can meditasi. Eneng sing kongko, you ben kongko. Ada yang melaku, ya ben melaku. Kalau kita mewadahi semua itu, maka setiap orang itu happy apa enggak? Happy karena enggak nabrakkan ke dalam masalah. Jadi itulah yang saya katakan tidak real. Masalah yang kita datangkan, kita undang, dan kita ciptakan. Mbak wis ben, tekno wae. Wong dhek iki happy. Ya, dia tidak mengganggu kita kecuali dia naplok kita lah, kita sakitan. Wong dene niki iso mlakuke bejo banget ya. Iso ngomongi bejo banget yo ana wis guyu-guyu. Karena kalau anaknya sampai cacat, di situ dia menengahi anteng matek kowe, ribut ke tumbuh kembang. Terapi wicara, gitu. Ini kan udah bisa ngomong bapak gitu ya, udah hebat. Jelas dulu sampai sini. Nah, ini yang hari ini akan saya bahas. Ibu bapak, saudara-saudara, ada satu jurus Buddhis yang luar biasa yang dalam bahasa Palinya adalah Tathata. Ini saya tulis di mobil saya dan mobil Wena, jadi kita punya 2 mobil ya, separuhan gitu maksudnya. Saya tulisin kata Tathata, artinya apa toh? Sebagaimana adanya. Tenane tenan, bukan yang kita bayangkan, bukan yang kita anggap benar, tapi tenane tenan. Kalau kita ngomong bahasa Jawa itu ada satu pepatah ya mungkin, purwo dadila kotane sing dadila nyatane gitu ya. Jadi tathata itu adalah tenane tenan. Bahasa Indonesianya agak sulit, kesedemikianan. Jadi demikianlah adanya gitu loh. Kita nompo dhisik, demikianlah adanya. Vera mlaku-mlaku nggawa mik. Lah yo wis terus ngopo? Mudeng maksudnya. Demikianlah adanya. Masalah bukan kecuali terus ngomongnya neng wihara kok mlaku-mlaku. Lah, muncul masalah. Engko nek tiba piye wong Pak mboke ngekek mbok gen. Paling tiba nang ngene karpet ya ora apa-apa, nang ngene kayu ya gen.
omahe ki sing tiba ya wis ben kowe njaluk buena meneh. Maksudnya ngerti ya? Jadi begitu ada sesuatu yang muncul kesedemikianan ini bisa terganggu karena kemudian memunculkan masalah. Tetapi saya mau ngomong dulu tentang tathata. Demikianlah adanya. Kalau kita lihat kehidupan, salah satu demikianlah adanya itu adalah duka tadi. Tolong disiapin lagunya. Ya, bahwa hidup itu memang duka. Nah ini masalah ini, ya. Langsung pikiran kita, gitu ya. Sini kita, begitu ya. Terus mulai muncul buah pikir, kayak piye gitu. Nah betul ya. Terus mulai lagi muncul, ini ragenah alate. Terus muncul lagi, bombo ya piye toh. Ngerti ya? Bagaimana pikiran itu tong sehingga yang tadinya cuman tatanya musiknya ora metu. Nah ini jadi masalah tenan soalnya kunciku, ngerti ya? Ndak apa-apa. Mudeng ya? Kunya ini bikin masalah. Tapi nek kuncinya wong siji ora apa-apa. Nah, ora apa-apa dudu anakku kok. Ya. Bisa lihat bagaimana ku itu menimbulkan derita. Duka itu derita, tersiksa, pedih, serta sengsara. Semua makhluk, dewa pun Brahma, dicengkeram oleh derita. Bila ingin bahagia, harus bergulat perbaiki karma. Sulit serta penuh derita untuk mempertahankan bahagia. Makin lahir tua mati, sedih takut cemas, putus asa, berkumpul dengan yang dibenci, berpisah dengan apa yang dicinta. Hancur, lebur, remuk, redam. Bilakah tidak tercapai cita-cita? Duka itu corak yang nyata, meliputi alam semesta. Ya, bagus toh itu. Oke, thank you. Jadi kita lihat menurut Sang Buddha yang disebut duka itu apa aja? Lahir, tua, mati. Ya, itu real tadi loh ya, real. Terus? Itu ya, kemudian berkumpul dengan yang dibenci, berpisah dari yang dicinta, kemudian tidak memperoleh yang diinginkan dan memperoleh justru yang tidak diinginkan. Jadi 7 poin itu ya, itu menimbulkan derita, benar? Ya, ketokane ngono ya.
Ya. Tapi pertanyaannya, mungkinkah kita tidak menderita? Jawabannya mungkin. Kalau kita mengerti bagaimana pikiran ini bekerja. Jadi begitu pikiran ini kontak dengan buah pikir dan kemudian pikiran ini membentuk alamnya sendiri. Saya ingin tanya, kemarin kan ada neng, ning, nung gitu ya, meneng, bening, denung gitu ya, dunung ya. Maka kita bisa enggak ngomong bahwa sebenarnya yang namanya masalah kalau berhenti di situ sebenarnya oke-oke saja. Nanti berpisah dari yang dicinta, ya wes, mandek di situ. Sebenarnya kan sudah toh, tapi kan enggak bisa toh. Begitu berpisah dengan yang dicinta, langsung buah pikir muncul, bener gak? Muncul cemas, sedih, takut dan sebagainya. Nah, ini yang saya ingin katakan bahwa kita ini gobloknya karena belum mencapai arahat. Itu memunculkan, mendatangkan, mengundang dan menciptakan duka yang lebih ruwet lagi. Bener gak? Engko nek tiba yo dineng-neng nek nangis. Pikiran tidak dalam posisi yang sangat menderita. Berbeda dengan waduh engko nek tiba gak terus mati, nah, mending enggak muncul sedih, cemas, takut. Oke? Nah, saya ingin mengaitkan hal ini dengan apa yang sekarang ini sedang dipelajari oleh Wena dan saya yang sedang belajar psikologi, yaitu bagaimana ini duka, ini bagi dia duka ya, karena jatuh. Bagi kita nggak duka karena duduk anakku, lah kan? Coba amati perasaan kita, duka enggak? Enggak toh? Kalau kitanya enggak, kalau si mau lihat soalnya ponakane deknen. Ya, jadi kena ata muncul duka. Kemudian maksud saya, ini saya terima kasih sekali pada Vera karena bisa melihat langsung bagaimana pikiran bekerja. Dia jatuh, saya nggak menderita tuh. Kenapa? Karena enggak ada kunya itu. Bener ya? Betul enggak? Tapi bagi Yono, bagi Dita, masalah karena anakku. Tadi kan si Wena ngomong, ya masalah, soalnya apa? Kowe tiba, nek tiba rusak. Nek rusak terus piye? Lah duwite sing ngurusi aku. Mudeng ya? Nek iki ndake wong siji kok aku dhewe ora menderita kenapa? Karena ndak ada kunya. Mudeng ya? Inilah yang sebenarnya masalah yang kita datangkan karena hubungannya dengan apa tadi? Ku. Nah, sudah mulai jelas ya. Ternyata yang membuat menderita itu bukan peristiwanya, tapi bagaimana langsung kita tangkap dengan aku. Urusannya jadi aku. Sampai situ, mudeng dulu. Ya. Ada kasus yang sedang saya renungkan sehubungan dengan ini, yaitu seorang ibu yang punya anak dan anak ini mau menikah, tetapi pacarnya anak ini itu dianggap tidak bagus. Benar ya? Jadi ini katakan saja misalnya Andrew gitu ya, ini kedanan sama Indri gitu ya. Oke? Nah, saya sebagai orang tuanya Andrew, rasanya Indri iki wong wedok sing ora genah. Padahal si Andrew itu umurnya wis punjul saka 30. Jadi sudah gede, wis tua, wis kasep. Sadis. Tapi si Andrew ini orang sukses, jadi dia manajer di suatu tempat
miliaran rupiah dia sudah menciptakan. Jadi sugih banget. Saya sebagai orang tua makin deg-degan. Iki si Indri iki cuman seneng karo duwite anakku. Udah ya? Penderitaan muncul enggak? Muncul. Berasal dari mana? Ku ya, anakku gitu ya. Karena kalau anak wong siji kok aku ora menderita padahal kasusnya padha. Ku. Betul? Nah, saya ingin kita melihat dari segi lain. Nah, pada waktu saya ini menyatakan aku ora seneng, sebenarnya ada penyebab tadi, duka tadi kan dan sebagainya. Sebabnya apa? Sebabnya saya memberi label pada si Indri iki wong wedok ora genah. Betul? Bener gak? Karena kalau itu tidak dilabeli ora genah, ceritanya mungkin lain. Benar? Betul ya? Tak busuk ya? Ini aja. Tolong sih, hapusin sampai sini. Sampai sini. Sampai sini. Nah, kalau kita ini bicara tentang, waduh, kata ketok. Masalah ini, karena apa? Ora cocok karo karepku. Kemudian, dia menghapus, kalau menghapus itu kok saya enggak masalah. Karena sing kene iki kudune ora dihapus kan aku mau wis ngomong ya toh. Aku wis ngomong. Nah, kemudian masalah muncul karena apa tadi? Ora cocok karo karepku. Kemudian ya. Coba ini sebenarnya sepele tapi sebenarnya ini terjadi selalu. Apa ngatur dan yang jajal? Padahal sing tak karepku tak data. Memang ini mah bodoh iki. Muncul masalah baru. Kemudian ya. Nah, gara-gara kowe toh, aku jadi lali sing mesak omong ki apa. Kemudian ya, muncul masalah baru. Anda ini ketawa karena guyu saya apa guyu awake dhewe? Awake dhewe iki jebulane kok ngono kuwi. Jadi masalahnya itu sepele tapi menjadi besar karena muncul hal-hal yang menopang seakan-akan saya berhak marah. Marah itu penderitaan atau kebahagiaan? Tenan nih loh. Mudeng, marah itu penderitaan. Tenan. Pertanyaan saya, berarti hobine awake dhewe iki penderitaan. Ayo, hobine kita ini berarti menderita. Awak dhewe sampe kerep nesu. Berarti hobine dhewe menderita. Wong edan apa wong waras? Mudeng, pola pikir kita sudah mulai terlihat toh bahwa kita ini sebenarnya nggak beres ini. Kalau kita ngerti berhak marah, ya noh, coba toh. Coba, iki mau aku ngomong apa coba? Aku mau apa? Hapusin nanti mau. Mudeng ya, aku mau ngomong bi. Tak akan hapusin gini, beneran. Saya mencari dukungan supaya saya ini dibenarkan. Lek ku nesu, mudeng lah. Ini sepele ya, tapi ini kita jalani terus loh. Saya mencari dukungan untuk membuat saya merasa nesu kui bener. Coba, aku mau ngomongin piye, cetha apa ora? Cetha toh? Lebih-lebih dia jabrut toh. Loh, coba toh, wes salah wani jabrut. Kemudian tambah lagi, saya memberi apa? Bensin pada kemarahan saya. Saya tidak tahu bahwa saya melakukan 2 karma buruk. Ya enggak dik, bukan 2 tuh, banyak banget. 2 karma buruk. Yang pertama karma buruk untuk pikiran saya sendiri. Dan kedua, saya membuat Anda merasa ikut marah dengan Yono. Beneran? Di luar, yuk ngomong apa? Lah yuk mau Yono yuk kebangetan toh. Kemudian ya, ngerti maksud saya? Jadi kita ini secara tidak disengaja sudah membuat karma buruk pada pikiran saya sendiri dan karma buruk pada
Puluhan pikiran orang loh. Jadi jangan ngomong bahwa aku golek karma baik. Karena karma baiknya kita 1 kali, karma buruknya berapa puluh kali nih. Jadi MLM loh ini, berantai loh. Maka Sang Buddha mengatakan hati-hati dengan ucapan. Mudah maksud saya. Saya ngomong soal Yono. Ini saya terima kasih sama Yono dan anaknya. Yono tadi kan jabrut. Aku kan sholat nesu, bener dong? Tapi Anda bisa lihat ya, kalau saya pas nesu, itu yang namanya Yono mau jabrut aku nesu, meh guyu aku makin nesu, bener gak? Wes salah guyang guyu. Loh. Mudeng. Jadi ternyata apapun yang dia perbuat itu tetap salah. Terus saya ngomong lagi, coba toh, salah guyang guyu. Terus jenenge mumet juga toh. Aku jabrut dilokke. Aku guyu dilokke. Terus jenenge ngomong, ya udah saya ini harusnya gimana, saya nurut. Sakjane kan bener toh. Tapi saya gimana? Tambah nesu. Wes salah, isih nantang. Mungkin enggak. Itu loh bagaimana pikiran bekerja. Dan itu sebenarnya masalah. Itu duka. Tetapi kalau kita tidak mengerti bahwa marah itu duka, bahwa marah itu karma buruk, maka kita akan selalu mencari pembenaran kemarahan kita. Betul? Tadi kembali pada kasus yang baru saya ceritakan tadi. Karena kita melabeli anak itu, si Indri tadi itu mau grogoti si Andrew yang miliarder ini, ngeret, mudeng ya. Saya kan ngomong sama si Mecen, Cen anakku gitu, pacar ini grogoti. Mecen ngomong, ya belum tentu toh Cilan. Dia kan mau mengubah pola pikir saya supaya tidak menderita, bener ya? Saya seneng enggak? Enggak seneng. Saya ini senengi golek masa untuk membenarkan saya. Itu loh celakanya kita. Itu sebabnya kenapa orang narkoba itu mesti goleki wong narkoba. Dikandani mbek wong sing ra narkoba ra iso. Dia mesti cari orang yang podo-podo sama kata-kataku, betul? Dia begitu ngomong mbak aku, ngosek to Cilan, urung tentu lho kuwi si Indri kuwi ngeret. Kuwi mungkin si Andrew ne sing seneng manjake si Indri. Saya seneng enggak sama si Mecen? Oh enggak seneng, tiba-tiba dia musuh saya, betul enggak? Berarti saya ini diluruskan pandangannya, tidak mau. Betul? Akibatnya saya bebas dari penderitaan enggak? Enggak. Semakin menderita karena tambah musuh. Aku sebel Mbak Yono, sebel karo Indri, saya tambah Mecen. Mecen ngomong Mbak Bombo, Cilan ki lagi sebel karo Indri soalnya ketane ngeret. Ora lho, si Indri ki ora ngeretan kuwi. Mboke sing ngeret, ning Indri ki wong apik. Ya jajal kandhanono. Dia ngandani aku, Cilan, Indri itu bukan wong ngeret. Kowe iki ngerti apa? Bener gak? Musuhku tambah ndak? Jadi penderitaan itu besar banget. Dari pandangan yang kepengen dibenarkan kemarahanku, kebencianku, ketidaksukaanku, aku membesarkan penderitaanku sendiri. Ini masalah real atau masalah yang diundang? Diundang. Neng nek kowe ngandani aku bahwa kowe iki ngundang masalahmu dhewe, oh tak musuhi. Bener ndak? Serem ndak? Serem ndak pola itu? Ibu bapak, itu sungguh menyeramkan. Dan celakanya kita ini sulit diluruskan. Karena biasanya kita lebih suka untuk podo-podo sing sak gerombol warnanya sama. Itu sebabnya spiritual friend.
Kalyana mitra adalah praktek dhamma yang nyata. Karena kalau kita kumpulnya dengan orang-orang bijak, saya ngendok sitik bisa didandani. Cocok? Saya teringat pada satu ajaran yang mengatakan bahwa tidak ada satu hal yang bisa membuat orang itu begitu menderita melebihi pandangan salah. Jadi kalau kita pandangannya sudah salah, waduh itu serem, serem. Betul enggak? Karena mau dibenarkan enggak bisa. Aku njaluk dipahami. Mbok, Indi kuwi ngeret. Lho ya ndak Cilan. Kandhani kok. Lho lah wong saya tahu kok. Kowe iki ngerti apa? Mulai bar iki putus. Putus hubungan. Kuwi ora duduk koncoku. Ngerti? Padahal dia menganggap si Indi itu ndak ngeret beneran. Karena Indi itu dulu temennya, anaknya sering dolan tempatnya dia. Misalnya, enggak kanggo. Pokok aku ngarani ku elek, kabeh koncoku kudu ngarani ku elek. Mau dibetulkan tidak bisa. Itu sebabnya kenapa sekarang namanya sinergi itu sangat dibutuhkan untuk satu tim. Jadi kalau orang itu pikirannya sama semua, maka tidak akan kita ini berubah jadi lebih baik. Setuju ya? Kita harus benar-benar berpikir, makanya Kalama Sutta mengatakan jangan begitu saja percaya. Satu hal lagi yang sangat menarik ada hubungannya dengan garis waktu. Kita ini berada di masa kini, benar? Masa lampau sudah lewat, betul? Masa depan belum tahu, betul? Seorang mengatakan pada saya begini, Cilan, aku ini tidak dicintai oleh papahku, tidak dicintai sama mamahku. Aku ngomong yang bener aja, kan dia ngeyel. Oh Cilan ini udah ngerti kok, kan mesti gitu tuh. Mamahku itu pernah ngomong mbak aku tidak cinta sama kamu. Allah itu kan pas mamahmu nesu, nek wong nesu serasa dianggap omongannya ra genah. Ah, Cilan ndak ngerti ya. Itu waktu itu mamahku ndak nesu. Ingat beneran bahwa itu pas waktu itu mamahnya pakai pakaian apa, gayane piye, letaknya di mana, ngomongnya pas piye, itu kelingan banget. Dan dia ngekengi bahwa mamai kui ora sayang sama dia. Udah? Dia sekarang ada di masa kini. Dia ngomongkan tentang dulu. Betul? Terus saya ngomong, nek memang mamahmu ora sayang, lah kowe sampai saiki iki diopeni apa ora? Ya iya, kowe dikek pangan. Heeh, dibayari sekolah. Iya. Lah terus sing ra cinta nang ndi? Cinane ra ngerti to, dulu. Mudeng. Lho ya ning nyatane iki lho, tata, nyatane nyoto. Kowe iki isih dikei pangan apa ora? Apa kowe iki isih ditampung? Apa kowe diusir nang ngene bawah jembatan? Ya ora. Lah jenenge bapak mbokmu ki ya sayang to. Lho, si anak ora ngerti to. Dulu mudeng. Jadi ininya itu di frozen, ngerti frozen? Dibekukan. Kalau kita lihat lemari es itu namanya daging dimasukkan dalam freezer itu beku, itu bisa diolah apa enggak? Enggak bisa, itu kudu ditekesek sampai lumer baru bisa diketok dadeke semur, betul? Tapi kita seringkali membikin frozennya pikiran sehingga kita lupa pada hal-hal lain yang berada di masa kini, betul enggak? Lah aku saiki iki disayang apa ora? Lah jangan ngerti ya. Dulu, mudeng. Dulu. Makanya sekarang ini banyak sekali orang depresi karena dia ingatannya
itu di frozen nih, dilebokke lemari es bagian freezer dan dia beku di dalam satu momen sehingga dia tidak bisa lihat yang lain-lain. Sama dengan, coba lihat sekitar ya, apa yang warnanya merah? Kecil kita ya. Apalagi? Lilin. Apalagi? Duba. Kelihatan ya? Apa yang warnanya putih? Bunga. Altar. Meskipun kecil, kelihatan ya? Apa yang warnanya hijau? Nanti ya, tiba-tiba mata kita ke sana. Meskipun kecil-kecil kita ngerti. Tapi yang besar kalau kita tidak perhatiin, kita nggak ngerti. Mungkin enggak? Mungkin enggak? Apa yang warnanya biru? Kalau tidak ada yang biru, kita akan lupa mengatakan langit. Mudeng. Ini kan kelihatan kita jegrek putih, merah, mudeng ya. Tapi kalau seandainya tidak ada yang orang pakaian biru, nggak ada barang biru di sini, nggak ada buku, apa yang biru? Mudeng ya. Kita lupa bahwa alam ini yang menutupi seluruh semesta ini itu yang dinamakan langit. Kalau kita ngomong biru. Benar? Seperti itu loh pola pikir kita kalau kita ini jadi freezer. Padahal itu kan udah lewat toh. Yang dulu tadi loh, yang dieleng-eleng, mamahku ngomong aku ndak sayang sama kamu. Itu kan udah dulu toh. Tapi ditunjukkan, dah saya kiki kowe dipakai mangan pora. Tiba-tiba kepake ndak? Nggak kepake. Nah bayaran sekolahmu, sing bayar siapa? Ya mama. Tapi dulu, mudeng. Apa itu nggak berbahaya bagi kita? Pikiran yang sangat gelap, yang bukan nang ning nong ning nang ning gung lagi, ya bening, karena meneng sehingga kita bisa dunung. Kalau ndak nang ning nong ning nang ning gung itu, kita akan pikiran kita tuh kayak gini, gigit, sehingga yang kita lihat adalah yang frozen, yang beku. Terus itu yang diurus, lalu kita menderita. Tapi nek duneke kowe kok seneng menderita, nesu kita tambah nesu, bener gak? Betul gak? Iki, dia ndelok kono yo salah, ndelok aku yo salah. Jadi kita harus hati-hati. Kita ini katanya, loh, iki mau mbok busek iki sapa sing ngongkon? Sing pertama mau ki lho, kan aku perlu. Terus saurannya apa? Lah katanya suruh busek. Katanya suruh busek. Aku habis lali toh. Pokoknya salah. Bener gak? Sing busek iki sapa? Sing ngongkon busek iki sapa? Aku. Mudeng ya? Padahal aku lupa. Terus apa yang terjadi? Yono nekoni sijine, coba ya, tekone. Kowe tadi aciran suruh busek ya. Ayo. Tadi aciran suruh busek ta? Nah, terus kabeh iki wedi mbek aku. Awas kowe. Wani ngomong mau anu Yono, awas. Mudeng. Jadi saya melakukan karma buruk yang makin lama makin besar. Mudeng. Mbok sudah di stop. Timbangnya ngeributin nesu mbok nulis meneh. Mudeng maksud saya. Apakah kehidupan kita itu enggak jauh lebih enteng nek pikiran kita ini enggak ngekeng gini toh. Mudeng maksud saya. Nek kita salah, yo wis wong salah ki yo wis. Aku salah yo minta maaf. Ngono gitu. Somen baleni neh. Lah piye? Lah gelem minta maaf wis apik to.
Nek baline kuwi nandain goblok kan gitu ya. Tetapi sebenarnya hidup itu apa enggak lebih gampang kalau kita ini tidak punya hobi menderita toh? Katanya yang paling kita cintai siapa tadi? Katanya. Lah nyatanya apa enggak kita ini sebenarnya memusuhi diri kita sendiri toh? Wong nyatane gawe awake dhewe menderita kok. Ana yang masalah ora digoleki jalan keluar, malah digedhek-gedhekke, mendatangkan, mengundang, menciptakan masalah yang lebih besar. Mbok sudah ada masalah. Kayak Pak Putu tadi loh, ada masalah, jalan keluarnya piye? Ada masalah, jalan keluar piye? Jadi pikiran kita ini bisa nang ning nong ning nang ning gung. Karena longgar. Tapi kalau sudah kena ku tadi, ya, aku kok salah, nahi, maka saya akan membentengi dengan masalah-masalah baru supaya aku ra ketok salah. Bener? Bener lah. Itu apa bukan mencintai diri yang salah? Mbok sudah kita ini ngaku, oh iya aku salah. Rampung toh. Hari gengsiku salah kendi, buangen wae. Apa ndak gitu toh harusnya? Hidup ini kan selalu masalah. Jangan ditambahi dengan masalah yang kita ciptakan sendiri. Begitu tuing muncul, segeralah. Tadi loh seperti frozen makanan apa? Daging yang di freezer tadi loh. Selehno ben mencair. Selehnya ini meneng. Karena begitu saya ini buka mulut mesti karma buruk yang baru. Bener gak? Aku sebel Mbak Yono. Nah, begitu saya ngomong mesti omongan saya nyelekit. Kuwi Yono kuwi rupane kaya coro ngono. Ya, mudah. Apapun yang keluar mesti nyelekit. Maka nang ning nong ning nang ning gung meneng. Kalau sudah bening nanti tiba-tiba masalah mau apa? Aku nanti masalah. Yono apa toh Yono baik-baik saja. Loh, tiba-tiba tidak ada masalah. Mungkin tidak terjadi begitu. Mungkin banget. Tapi kalau kita ini tidak menyadari bahwa kita ini hobinya menderita, kita akan terus-menerus membuat diriku menderita dan menganggap itu kebenaran, dan saya mengajak Anda ikut menderita bersama saya. Bener enggak? Apa enggak cilokonya ciloko? Karma buruk itu tambah berlipat ganda melalui MLM ini. Maka saudara-saudara, karena kita ini masih tahapnya penjahat, belum arahat, kita harus benar-benar memikirkan piye carane tidak mengundang masalah. Biarlah kita ini nangani masalah yang datang saja. Dengan cara demikian kita bisa ning nang ning gung, happy dan karma buruk kita berkurang karena kita bersihkan masalah bersih. Berarti apa? Pikiran yang nyokot seleh. Kita salah, ya kita minta maaf. Orang salah sama kita, ya sudah. Ora sah di, kalau wong Jawa ngomong apa? Nyunyuk kayak dia apa? Bukan. Kowe ngaku ra, demben kae, kowe ning jero sipur kowe demben. Lah, dia mungkin wis lali. Nyelek-nyelekke. Enggak perlu ngungkit-ungkit, enggak perlu nyelek-nyelekke. Kenapa? Lah wong-wonge dong-dong wis lali tenan kok. Udah enggak? Wis, sing wis ya wis. Yang di masa lampau ini sudah. Sing waras ngalah. Dengan cara gitu kita longgar. Kita tidak akan stroke. Kita tidak akan muntap. Kita tidak akan sedih, cemas dan segalanya. Karena kita rajin bersih-bersih. Sing diresihi aja cuma omahe tok, pikirane dhewe iki melok awake dhewe 24 jam. Setuju?
Dengan cara demikian kita bisa ngomong yang paling saya cintai adalah diri saya sendiri, karena saya bersih-bersih pikiran, sering, rajin, tekun, sehingga lebih sering pikiran saya ayem, bisa bersyukur, bisa tentrem, bisa nang ning nong ning nang ning gung. Ya, saya seneng itu gamelan itu kalau Jawa muni gung gitu kan ayem nenggone ati. Dan kita melihat siapapun juga dengan ramah karena tidak ada kebencian di dalam hati. Semoga seminggu ini kita pakai untuk resik-resik, jangan hobi kita menderita. Semoga semua makhluk bahagia dan semoga yang terbaik datang pada kita semua.